Baca sejarah. Megawati, kisah persatuannya dengan 5 presiden. Sidang kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hampir memasuki fase akhir. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyuapan kepada salah satu anggota KPU dalam proses pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku dan diduga dibantu oleh Hasto Kristianto. Di sisi lain, PDI Perjuangan, partai yang didirikan oleh Megawati Soekarno Putri pada tahun 1999, tetap teguh membela Hasto. Mereka menilai Hasto menjadi korban kriminalisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disebut-sebut bertindak atas instruksi Presiden Joko Widodo. Namun, tahukah sahabat kasar, Megawati Soekarno Putri memang dikenal sudah lama akrab dengan persatuannya politik melawan presiden-presiden Indonesia. Tidak percaya? Berikut 5 fakta tentang Megawati sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. 1. Dari ibu rumah tangga biasa yang berubah menjadi oposisi Presiden Soeharto. Pada suatu hari di tahun 1980-an, Panglima ABRI saat itu, Benny Murdani, mendatangi Megawati Soekarno Putri yang kala itu masih menjadi ibu rumah tangga bersama suaminya, Taufik Kemas, untuk mengajaknya terjun ke dunia politik. Awalnya, Megawati menolak, namun setelah upaya berulang kali, ia akhirnya bersedia bergabung dalam dunia politik. Tak lama kemudian, Megawati terpilih menjadi anggota DPR dan membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan suara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) saat itu. Meski demikian, menurut Stefan Eklof dalam bukunya Power and Political Culture in Soeharto Indonesia, Megawati digambarkan sebagai sosok wanita yang lemah dan polos dalam dunia politik. Namun, nama besar Soekarno di belakangnya memberikan pesona tersendiri yang menarik simpati rakyat. Pada Kongres Luar Biasa PDI tahun 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, nama Megawati mencuat. Ia berhasil terpilih sebagai Ketua Umum PDI mengalahkan ketua sebelumnya, Suryadi. Dalam buku Perjalanan Intelijen Santri karya Asad Said Ali, dia menyebut adanya keterlibatan Benny Murdani di balik kemenangan Megawati tersebut. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto merasa tidak nyaman, terlebih dengan munculnya kekuatan oposisi baru yang juga melibatkan tokoh-tokoh seperti Gus Dur dan Amin Rais. Puncaknya terjadi pada tahun 1996 ketika Megawati menggelar mimbar bebas yang berisi kritik-kritik terhadap pemerintahan Soeharto melalui pembacaan puisi dan pertunjukan seni. Tidak lama setelah itu, kelompok Suryadi yang didukung oleh pemerintahan Orde Baru mencoba mengambil alih kantor DPP PDI. Mereka menganggap Kongres Luar Biasa di Surabaya sebagai kegiatan ilegal. Bentrokan antara kedua kubu pun tidak terhindarkan, menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Kuda Tuli, kudeta 27 Juli 1996. Sejak saat itu, Megawati semakin dipandang sebagai ancaman serius oleh Presiden Soeharto. 2. Dianggap terlibat dalam penjatuhan Gus Dur sebagai presiden. Setelah peristiwa Kuda Tuli, krisis moneter dan gelombang demonstrasi mahasiswa akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setahun kemudian, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di hadapan sidang umum MPR. Namun pidato tersebut ditolak. Pada tahun yang sama, Habibie mempercepat pelaksanaan pemilihan umum dan membuka kesempatan bagi banyak partai politik baru untuk berpartisipasi. Hal ini menjadi angin segar bagi tokoh-tokoh oposisi termasuk Megawati Soekarno Putri yang kemudian mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Seperti banyak diprediksi dalam pemilu 1999, PDIP berhasil meraih suara terbanyak dengan 34% suara parlemen dan 154 kursi di DPR. Dengan keunggulan ini, Megawati percaya diri akan terpilih sebagai presiden, apalagi saat itu presiden masih dipilih oleh anggota parlemen. Namun, melalui siasat Amin Rais dan Poros Tengah, pemilihan justru dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keputusan ini memicu kemarahan para loyalis Megawati. Situasi memanas berhasil diredam setelah Gus Dur mendatangi Megawati dan mengajaknya bergabung sebagai wakil presiden. Megawati pun menerima tawaran tersebut dan meminta para pendukungnya untuk tenang. Setelah menjabat, Gus Dur menghadapi berbagai persoalan, termasuk tuduhan korupsi terkait dana Bulog sebesar 35 miliar dan sumbangan dari Sultan Brunei.
Tuduhan ini memberi celah bagi pimpinan partai-partai politik yang mulai tidak puas terhadap kepemimpinan Gus Dur, terutama karena kebijakan Gus Dur yang sering mengganti menteri dari partai mereka, termasuk PDIP, yang tidak terima dengan pemecatan kadernya Laksamana Sukadi sebagai Menteri BUMN. Menurut kesaksian Mahfud MD, saat situasi semakin rumit setelah Gus Dur menolak tekanan ketua-ketua partai yang menginginkan dirinya tunduk pada kemauan mereka. Puncaknya, Gus Dur sempat mengeluarkan dekret untuk membubarkan parlemen. Pada titik ini, Megawati yang sebelumnya mendukung Gus Dur diketahui menarik dukungannya seperti dilaporkan majalah Tempo. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Rias Rashid, pernah bertanya langsung kepada Megawati mengenai sikapnya terhadap Gus Dur dan dijawab bahwa ia tidak lagi mendukung. Sejak itu, seluruh partai politik di parlemen kecuali PKB bergerak untuk mengajukan memorandum 1 dan 2 terhadap Gus Dur dengan tuduhan yang hingga kini belum pernah terbukti di pengadilan. Dalam wawancaranya di GKND, secara terang-terangan Gus Dur menganggap pelengseran dirinya sebagai presiden tidak sah karena lebih bernuansa politis daripada penegakan hukum. Gus Dur mengatakan Amin Rais dan Megawati adalah tokoh paling bertanggung jawab atas pelengseran dirinya. Namun, akhirnya Gus Dur diberhentikan dari jabatannya dan Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, menjadikannya presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. 3. Perang dingin dengan SBY. Setelah menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden, Megawati Soekarno Putri mengusulkan Ketua Umum P3 Hamzah sebagai wakil presiden melalui pemilihan di parlemen. Megawati kemudian memanggil beberapa mantan menteri yang sebelumnya diberhentikan oleh Gus Dur, seperti Yusuf Kala dan Yusril Issa Mahendra. Selain itu, ia juga mengajak Susilo Bambang Yudhoyono yang sebenarnya tidak dipecat melainkan mengundurkan diri dari kabinet Gus Dur. Di era pemerintahan Megawati, SBY diberi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Menjelang pemilu 2004, menurut kesaksian Pandana Baban, Megawati secara khusus menanyai para menterinya mengenai rencana pencalonan presiden. Yusuf Kala, Yusril Issa Mahendra, bahkan Hamzah sebagai wakil presiden menyatakan siap maju melawan Megawati. Ketika Megawati bertanya kepada SBY, ia menjawab bahwa dirinya akan mengikuti instruksi Megawati. Namun, di luar sepengetahuan Megawati, SBY mulai membangun dukungan akar rumput saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Menyadari manuver tersebut, Megawati marah dan dalam beberapa rapat kabinet berikutnya kerap tidak mengikut sertakan SBY. Bahkan suami Megawati, Taufik Kemas, sempat menyindir SBY dengan sebutan Jenderal Kanak-Kanak. Merasa tidak lagi dibutuhkan, SBY akhirnya mengundurkan diri dari jabatan menteri, seperti yang diberitakan Kompas 10 Maret 2004. Sindiran Taufik Kemas justru memicu simpati publik terhadap SBY. Puncaknya, dalam pemilu 2004, SBY berhasil mengalahkan Megawati dan terpilih sebagai presiden. Dalam pelantikannya SBY sebagai presiden, Megawati diketahui tidak hadir. Beberapa kali SBY berupaya untuk bertemu Megawati. Namun, usahanya selalu menemui jalan buntu. Pertarungan keduanya kembali terulang dalam Pilpres 2009. Pada saat itu SBY menggandeng Budiono sebagai calon wakil presiden, sedangkan Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto. Hasilnya SBY kembali mengalahkan Megawati untuk kedua kalinya. Melanggar perjanjian dengan Prabowo. Pada tahun 2012, panggung politik Indonesia dikejutkan dengan kemunculan sosok baru, bukan dari kalangan elit partai, akademisi maupun militer. Ia adalah Joko Widodo atau Jokowi, yang kala itu menjabat wali kota Solo selama 2 periode. Jokowi memutuskan merantau ke Jakarta untuk menantang gubernur petahana Fauji Bowo dalam Pilkada DKI Jakarta. Dengan ciri khas baju kotak-kotak, kampanye masif melalui Facebook, media sosial yang tengah naik daun saat itu, serta metode belusukan ke masyarakat, popularitas Jokowi melesat tajam. Hal ini membuat Megawati tertarik untuk mendukungnya. Hasilnya, Jokowi berhasil mengalahkan Fauji Bowo dan terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Tak sampai 1 tahun menjabat, nama Jokowi terus berada di posisi teratas dalam berbagai survei calon presiden, bahkan mengungguli Prabowo dan Megawati sendiri. Menurut Pandana Baban, Megawati menyadari bahwa dirinya sudah bukan lagi pilihan utama rakyat. Demi mengerek suara partainya PDI Perjuangan, Megawati pun realistis
dan memilih pendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Keputusan ini membuat Prabowo dan Partai Gerindra merasa tersinggung. Padahal pada Pilpres 2009 tercipta sebuah kesepakatan antara Megawati dan Prabowo. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pun mempertanyakan sikap PDIP mengusung Jokowi sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2014 karena dinilai melanggar perjanjian batu tulis yang ditandatanganinya bersama Megawati Soekarno Putri. Dalam perjanjian batu tulis yang ditandatangani pada 16 Mei 2009 di materai 6.000 oleh Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, itu ada 7 poin kesepakatan yang dihasilkan. Dalam poin ke-7 tersebut tertulis bahwa Megawati Soekarno selaku Ketua Umum PDIP akan mendukung Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Perjanjian itu dikatakan Prabowo dibuat karena kesamaan visi yang ada antara Gerindra dan PDIP, menyangkut kecocokan dan dalam pandangan kebangsaan dan nasionalisme, sehingga muncul keinginan untuk berjuang bersama. Saya ingin semua kekuatan kebangsaan nasionalis, religius, dan Indonesia bersatu. Itu yang saya inginkan. Saya menghormati Bu Mega. Saya tidak mengerti ada dinamika apa, tutur Prabowo, seperti yang tertulis antara News 16 Maret 2014. Namun Sekjen PDIP Perjuangan saat itu, Cahyokumolo, menampik keberadaan perjanjian tersebut. Seandainya ada perjanjian, itu pun otomatis gugur dengan sendirinya. Karena pasangan Capres-Cawapres, Ibu Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto tidak mencapai kemenangan pada Pilpres 2009. Ujarnya di Jakarta, Minggu, hubungan antara Megawati dan Prabowo pun sempat merenggang akibat peristiwa ini. 5. Berseteru dengan Jokowi. Pilpres 2014 membawa 2 kemenangan besar bagi Megawati Soekarno Putri. Pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menempati posisi pertama dalam perolehan suara nasional, setelah terakhir kali mencapainya pada pemilu 99. Kedua, kadernya Joko Widodo atau Jokowi berhasil terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, belum genap 100 hari setelah pelantikan, hubungan Megawati dan Jokowi mulai mengalami ketegangan. Perseteruan ini dipicu oleh pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati semasa menjabat presiden diajukan melalui fraksi PDIP di DPR. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad menemukan indikasi rekening gendut milik Budi Gunawan. Temuan itu membuat Jokowi enggan segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Yang ada akhirnya memicu kemarahan Megawati dan PDIP. Menurut Rohmahur Muji, Ketua Umum P3 saat itu, insiden tersebut berbuntut pada kejadian di Kongres PDIP di Bali, di mana Jokowi bahkan sempat diteriaki oleh sesama kader partai. Pada momentum itulah istilah petugas partai pertama kali menjadi viral. Saat itu, hubungan Jokowi dan Megawati kerap naik turun. Kadang terlihat akrab, namun tak jarang pula menunjukkan perbedaan sikap. Memasuki Pilpres 2019, Jokowi kembali memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto. Menariknya, setelah kemenangan tersebut, Jokowi mengajak Prabowo bergabung ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Hubungan keduanya semakin membaik, hingga menurut pengakuan pakar hukum tata negara, Refli Harun, Prabowo disebut-sebut tidak bersedia maju di Pilpres 2024 tanpa dukungan dari Jokowi. Di sisi lain, dinamika internal PDIP kembali diuji ketika PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 tanpa berkonsultasi dengan Jokowi. Hubungan antara Jokowi dan Megawati kembali merenggang. Mengetahui ada celah, Prabowo dan koalisi partai pendukungnya mendatangi Jokowi untuk mengusulkan agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Setelah 5 kali pertemuan, akhirnya Jokowi memberikan restunya. Pilpres 2024 pun dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran dengan perolehan suara lebih dari 58%, sedangkan Ganjar hanya meraih sekitar 16% suara nasional. Bahkan lebih rendah dari perolehan suara PDIP sendiri. Kekalahan tersebut memicu kemarahan Megawati dan PDIP yang merasa dikhianati petugas partainya sendiri.
Situasi diperburuk oleh kekalahan beberapa calon kepala daerah dari PDIP yang dikalahkan oleh kandidat yang didukung oleh Jokowi. Puncaknya, Jokowi dan keluarganya dipecat dari keanggotaan PDIP. Dengan segala kontroversinya, Megawati Soekarno Putri tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Karismanya sebagai ketua umum partai terlama sepanjang sejarah membuat PDI Perjuangan konsisten bertahan sebagai partai terbesar di tanah air. Menurut sahabat Kasar, apa yang menyebabkan Megawati kerap berselisih pandang dengan para presiden? Tulis pendapat sahabat Kasar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.